Halo, selamat datang di channelnya Om Cowboy. Ya, kita hari ini mau review sebuah bisnis yang sudah berdiri dari tahun 1969, namanya Kepala Manyung Bufat. Jadi kepala manyung itu adalah ikan jambal. Nah, ikan jambal yang dibikin asap, guys. Nah, ikan jambal dibikin asap ini adalah makanan khas Pantura yang sudah ada mungkin ratusan tahun yang lalu ya. Dan mungkin juga kenapa Belanda betah di Jawa, kenapa Belanda kemudian menjajah Jawa segala macam, betah tinggal di sini terutama di daerah Pantura. Itu karena mereka senang dengan menu ya ikan asap yang biasanya kalau kamu ke Eropa di sana ada ikan asap juga yang itu harganya mahal banget, guys. Nah, tapi kalau di Semarang ikan asapnya bukan kecil-kecil kayak seperti kita di Eropa yang makan pakai roti tawar itu, guys ya. Tapi kalau ini ikannya besar. Besar banget segini tuh, guys. Nah, bahkan ada yang size-nya lebih gede lagi. Dan ikan jambal ini uniknya adalah berasal atau dipancing bukan di Jawa, guys, tapi di daerah Indonesia Timur, khususnya Ambon sampai dengan Papua. Nah, itulah yang menjadikan kenapa restoran ini menjadi rujukan, karena spesial banget yang namanya ikan jambal, ikan kepala manyung ini gitu ya. Gak banyak restoran yang punya menu, bahkan menu ini hanya ada di Kepala Manyung Bufat kalau di Jakarta. Dan konon ya, kita juga nggak tahu ya siapa yang ngajarin orang Jawa zaman dulu, khususnya di pesisir Pantura, Semarang, Pati itu bisa menemukan teknologi ikan asap. Jadi teknologi pengasapan ikan itu dulunya dipakai untuk mengawetkan ikan, kan dulu nggak ada freezer. Ya, pertama kali ikan asap itu sebenarnya di Eropa sana. Mereka kan ada apa ya? Ada 4 musim, jadi nggak mungkin mereka tiap hari melaut. Makanya kemudian mereka mengasapkan ikannya supaya bisa dimakan berbulan-bulan kemudian. Nah, yang anehnya adalah sebelum Belanda itu ke Jawa, di Semarang khususnya itu sudah ada menu ikan asap ini, terutama menu kepala manyung ikan asap ini. Nah, bisa patut diduga bahwa menu ini bisa jadi adalah ada kaitannya dengan kedatangan para wali utusan Rasulullah Muhammad SAW ya di periode yang pertama ya. Anda tahu kan kalau para wali itu dibagi 2 ya. Yang pertama gelombang pertama kayak Syekh Jumadil Kubro gitu-gitu ya. Kemudian yang golongan kedua di mana di situ ada Wali Songo. Nah, jangan-jangan nih menu ini adalah pengajaran dari para wali yang sudah berkelana di seluruh dunia dan memberikan solusi kepada masyarakat bagaimana untuk mengawetkan ikan-ikan yang setiap hari mereka jaring di laut ya, sehingga bisa dimakan untuk esok hari, minggu depan, bulan depan ya, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan. Karena Anda tahu bahwa wali-wali itu ya, itu datang ke Jawa, khususnya ke Indonesia juga, itu adalah biasanya mereka menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat dari mulai perekonomian, politik, segala macam ya. Seperti itu. Nah, makanya saya berani menyebutkan bahwa kepala manyung ya, menu kepala manyung yang ada di Bufat ini adalah warisan dari para wali. Ayo kita buktikan. Nah, jadi di Kepala Manyung Bufat ini kebetulan baru kira-kira seminggu mereka punya menu baru, yaitu di sini mulai ada lalapan dan sambal dadak. Nah, ini dari sambal rampai, dari tomat rampainya ya.
Nah, nasinya boleh ambil sepuasnya, jadi kita ambil sepuasnya, juga lalapannya boleh ambil sepuasnya. Nah, jadi lebih sehat lagi makan di Bufat ya, karena mereka sekarang punya selain kepala manyung ya, mereka punya macam-macam menu ya, ada 25 menu lauknya, dari mulai ayam, bebek, ikan, kemudian ikan laut, ikan tawar, ikan asin, semuanya ada. Jadi apabila teman-teman kesini ngajakin keluarga, jangan khawatir, kebutuhan dan keinginan mereka, selera mereka bakal lengkap terpenuhi. Misalkan yang seperti saya sukanya makan kepala manyung bisa, ada yang nggak suka ikan, mau makan ayam juga ada ya, ada yang hobi ikan laut seperti videografer saya Mas Aal ya. Nah, itu juga bisa makan aneka ikan di sini. Dan yang jelas sambelnya yang paling top adalah sambal tomat rampai nih guys. Nah, ini tomatnya nih guys. Nah, tomat kecil-kecil gini, ini asli tomat Lampung dan diulek di sini nanti secara mendadak ya. Yuk kita makan. Ya guys, orderannya sudah datang ke meja. Om Cowboy mau nyobain. Nah, aku ngorder apa aja. Yang pertama aku order kepala manyung, yang itu sebenarnya ikan jambal. Ini ukurannya medium, jadi medium aja segede ini guys. Jadi kalau yang large bisa gede banget ya. Kemudian kita order juga ini ikan pari ya, atau teman-teman biasa menyebutnya ikan pe. Kemudian kesukaan saya pastinya adalah tumis bunga pepaya dan tumis daun pepaya. Nah, sama saya order juga sambal dadaknya, yaitu sambal rampai sama lalapan segarnya. Nah, ini sambal-sambalan ini, sambal dan juga lalapannya itu refill, artinya boleh lu makan sepuasnya. Kemudian kalau nasinya itu juga refill ya. Kebetulan nasinya nggak usah banyak-banyak, ini karena menunya kita ordernya cukup lengkap. Nah, kepala manyung Bufat ini kenapa eksis ya dari tahun 1969 kemudian sampai sekarang di Desember 2022 ini, dan baru buka di Jakarta itu tahun 2019 ya. Jadi cabangnya di Jakarta itu ada di Jati Asih, di mana kita ngambil video ini. Kemudian ada di Cempaka Putih Raya ya, dan di Cipete Raya. Nah, jadi buat yang ada di Bekasi boleh merapat ke Jati Asih, kemudian yang di Jakarta Utara dan sekitar Kelapa Gading bisa ke Cempaka Putih, dan sekitar Jakarta Pusat, Jakarta Selatan itu bisa merapat ke Cipete. Nah, kita obrolin apa sih yang bisa menjadi pelajaran yang bisa kita ambil untuk bisnis kita dari kepala manyung Bufat ini, teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman, bahwa kepala manyung Bufat ini adalah kekuatannya ada di diferensiasi. Tentunya diferensiasinya apa? Diferensinya adalah produknya sendiri, yaitu berupa ikan kepala manyung ya. Yang itu adalah ikan jambal. Nah, ini produk ini susah sekali untuk ditiru teman-teman. Karena apa? Karena produk ini nggak banyak bahan bakunya yang beredar di pasaran. Konon katanya pemilik dari kepala manyung Bufat ini memperoleh ikan ini segar dari pemancingan di daerah Ambon dan juga di daerah timur Indonesia ya. Jadi ini dipancing bukan di Jawa nih guys, ini dipancingnya adalah di daerah Ambon, Sulawesi, dan bahkan ke Irian Jaya sana ya. Jadi keunikan itu membuat orang datang ke sini. Dan bukan hanya bahan bakunya yang unik, tapi rasanya juga lezat guys. Jadi di sini dimasak dengan cita rasa Semarang dan daerah Pantura pada umumnya, yaitu dimasak dengan mangut ya, dengan nama masakan mangut, sejenis gulai tapi rasanya agak sedikit
ringan dibandingkan dengan gulai yang Anda kenal, misalkan kalau kita ke warung Padang segala macam. Dan agak manis tentunya, khas Jawa Tengah ya. Tapi ada pedes-pedesnya ya. Kemudian saya melihat orang ke sini itu karena romantisme. Jadi ada pelanggan yang datang ke sini romantisme karena dia ingat mungkin orang Semarang, orang Pati, orang daerah Pantura sampai dengan Surabaya itu terkenal dengan mereka yang suka makanan yang berbasis ikan. Ya, mereka mencari romantisme menu-menu ikan di daerah Pantura, dan kebetulan di daerah Jakarta itu nggak banyak guys yang punya restoran ikan, spesialis ikan, terutama di Kepala Manyung ini gitu ya. Nah, mereka datang ke sini itu sudah pasti merencanakan dari rumah karena romantisme. Kemudian yang kedua adalah mereka merencanakan ke sini itu mungkin mereka bukan orang asli Jawa Tengah atau belum pernah makan di Kepala Manyung, tapi mereka masuk ke sini karena ada tagline-nya berupa aneka menu atau lauk Nusantara ini. Ya, artinya mereka masuk karena pengen makan Indonesia, makan menu rumahan. Ya, di sini menu rumahannya lengkap sekali. Ya, lauknya lengkap sekali dari mulai ayam ada, ikan ada, bebek ada, ikan laut, ikan tawar, bahkan ikan asin pun itu ada guys. Ya, itu. Dan makanannya sehat-sehat seperti ini, lihat, tumis daun pepaya. Ini nggak mudah menemukannya di Jakarta untuk sebuah restoran menengah ke atas yang fokus di menu-menu tradisional seperti ini ya. Juga seperti ini nih, tumis bunga pepaya. Ini juga susah banget nih saya menemukan ini ya di Kepala Manyung Bufat ini kira-kira 3 tahun yang lalu waktu mereka baru pertama buka. Dan selalu kalau saya makan di sini pasti kangennya karena adalah bunga pepaya ini. Karena ini nggak gampang nyari bunga pepaya di Jakarta ya. Dan kita ke sini ya, alasannya tadi romantisme mungkin Semarang, kemudian yang kedua adalah karena kita pengen makan menu Nusantara yang lengkap ya, dan yang sekarang ditambah ada menu sambal dadaknya ini, sambal mentahnya, wah ini tambah lezat sekali guys pasti ya. Dan yang ketiga, orang kesini tuh karena pengen makan tradisional menu rumahan kayak gini, tapi lokasinya nyaman dan prestis guys. Ya, di video ini ya Anda bisa lihat bagaimana luasnya restoran ini. Kemudian restoran ini juga ber-AC, enak, tempatnya nyaman, bisa buat kita nongkrong bersama keluarga untuk ulang tahun, untuk reunian, untuk ketemu teman kantor, bahkan untuk deal bisnis juga cocok, untuk meeting, makan siang bersama klien sangat cocok ya. Karena itu tadi menu-menunya memang menu Indonesia sekali ya, bahkan banyak orang tamu dari luar negeri, dari Singapura, dari Malaysia, dari Brunei, bahkan tamu dari luar negeri seperti bule-bule dari Eropa maupun dari Jepang, dari Korea, dari Australia, itu banyak yang makan di sini dan mereka puas akan menu-menu Indonesian food yang disajikan dengan sebuah pengalaman mengkonsumsi yang bagus, environment yang bersih, environment yang prestis, sehingga kalau kita bawa tamu ke sini kita nggak malu guys. Ya, seringkali kita kan pengen nyari menu Indonesia, tapi rata-rata menu Indonesia yang makanannya enak itu bisa jadi tempatnya yang kurang recommended lah buat kita menjamu klien kita. Tapi kalau di sini tempatnya recommended ya, bersih, mewah, parkiran luas ya, AC dan bersih sekali ya, dan makanannya pun enak, puas, dan banyak menunya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah saya melihat suksesnya Kepala Manyung Bufat ini karena memang attention to detailnya, operasional outletnya itu berjalan dengan baik. Nah, saya sudah beberapa kali ke sini ya sebagai konsumen, saya tidak pernah menemukan ada makanan spoil atau makanan rusak yang disajikan kepada konsumen. Saya juga ngelihat rasanya dari tahun 2019 saya makan
itu konsisten, ya. Konsisten. Kalaupun ada melenceng sedikit itu hanya masalah, misalkan masalah garam lah, itu biasa. Tapi kalau taste secara menyeluruh itu saya akui ini adalah salah satu restoran yang rasanya itu sangat konsisten, ya. Dan yang keempat apa? Kenapa orang itu datang ke Kepala Manyung Bufat? Ya, itu karena juga pelayanannya yang bagus. Ya. Jadi makanan tersaji dengan sangat cepat, tidak perlu nunggu lama, ya tinggal di reheat sama mereka. Kemudian pegawai-pegawainya kalau Anda lihat juga pakai seragam yang bagus, kemudian mereka juga ramah, ya. Menyampaikan menu-menunya meskipun mungkin level ramah ini beda-beda ya. Kalau menurut saya dengan level ramah mereka itu saya rasa cukup untuk restoran Indonesia, ya. Beda kalau keramahannya mungkin di restoran hotel yang nanti kita review tentunya beda, ya. Jadi itu yang nomor 4 ya. Dan nomor 5 adalah tentunya value for money, ya. Memang restoran di sini mungkin kalau kita mau masuk ke sini kita harus nyiapin budget di atas 100.000 untuk satu orangnya. Ya, tapi saya rasa dengan value yang diberikan, dengan makanan yang kualitasnya bagus, kemudian kita sekarang boleh refill sepuasnya untuk nasi, refill sepuasnya untuk sambal, refill sepuasnya untuk lalapan, ya. Uang 100.000 dengan value yang lebih saya rasa cukup worth it untuk kita makan di Kepala Manyung Bufat ini. Dan yang keenam tentunya brandnya ini semakin ngetren, ya, semakin keren. Kalau saya lihat dari pantauan sosial medianya, timnya sangat konsisten melakukan promosi, upload segala macam, sehingga kalau kita makan di sini itu kita juga merasa bangga kita bagian dari sebuah merek yang populer. Nah, itu beberapa tips dari saya yang bisa juga Anda aplikasikan di bisnis Anda. Dan kalau Anda ingin merasakan real experience seperti yang saya rasakan, silahkan datang ke Kepala Manyung Bufat Aneka Lauk Nusantara yang di Jakarta. Itu ada di 3 cabang. Yang pertama di Cipete Raya, kemudian yang kedua di Cempaka Putih, dan yang hari ini saya makan adalah di Jatiasih, tepatnya di pintu tol exit Jatiasih, Bekasi. Terima kasih, sampai ketemu di video Om Cowboy selanjutnya. Bye-bye.